Maka dari sini dipalingkan dari haram menjadi makruh. Kemudian tadi pendapat ulama yang kedua halal. Mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik yang muttafaqun alaih, bahwa Abu Thayyibah membekam Nabi dan Nabi memberikan so'ain min ta'am. Maka so'ain min ta'am menjadi pendalilan tentang halalnya. Dan di hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW membekam, kemudian memberikan yang membekamnya dengan ajrohu. Dan datang dari riwayat Muslim dari Ibnu Abbas sebagai istidrak kepada mereka yang mengatakan haram, wa a'tala di hajamahu, dan Nabi memberikan kepada orang yang membekamnya walau kana haraman lam yu'tihi. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika seandainya haram, seperti tadi hadis tadi, kasbul hajam khabith, dikatakan khabith, maka jika seandainya dia itu haram, maka lam yu'ti, Nabi tidak akan pernah memberikannya. Dan di riwayat Muslim juga, walau kana suhtan lam yu'tihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika dia itu buruk maknanya seperti gaji untuk para pelacur, maka lau kana suhtan lam yu'ti. Jika seandainya itu haram, maka Nabi tidak akan pernah memberi kepada Abu Thayyibah ongkos upah dari hasil pembekaman. Maka dari sini mana yang rajih? Wallahu a'lam. Dari ucapan para ulama, dari khilaf ini ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan makruh, maka kita condong kepada halal. Karena Nabi dengan mutlak memberikan makanan kepada Abu Thayyibah jika seandainya dia makruh saja. Kalau haram dah jelas jauh. Makruh. Maka Nabi kenapa tetap memberikan padahal perkara ini makruh? Alhasil yang wallahu a'lam lebih mendekati kepada perkara yang mendekati dalil adalah halal. Dan ini pilihan dari para ulama. Seperti contohnya Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Maka dia menyebutkan wa yajuz an yastajira hajjaman liyahjumahu wa ajruhu mubah. Dan ini adalah ikhtiar dari Ibnu Qudamah dan Abil Khattab. Dan ini ucapan dari salaf, dari sahabat, ucapan Ibnu Abbas. Dan ucapan dari imam madhab seperti Dhahaba Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka mengatakan hukumnya mubah. Maka kalau hukumnya mubah, berarti hukumnya halal. Bukan masalah makruh. Maka ini yang rajih. Dan kembali juga kepada apa yang dilakukan oleh bekamer di zaman now. Maka seorang bekamer, dia mempunyai keahlian bekam. Bahkan dia belajar. Dan belajarnya pun membutuhkan biaya. Seperti kursus-kursus. Kursus komputer. Kursus bahasa Inggris. Kursus-kursus yang lain. Idan al-hajjam yahtaj ila al-fulus lidirasah. Summa yaftah makan. Wa yaftah mahal. Dan membuka setelah itu kios ataupun tempat untuk berbekam. Wa huwa husul ala syahid, dan syahadah juga diberikan oleh orang yang mengajarinya dengan uang sertifikat. Maka dia mengeluarkan uang sertifikat dan mengeluarkan uang untuk membuka pengobatan bekam. Dan pengobatan bekam di zaman now, kebanyakan orang berobat dengan kimia, dengan dokter-dokter spesialis misalnya. Maka sakit punggung,
dengan minum obat penenang, killer pain. Sakit kepala, minum obat penenang. Darah tinggi, minum obat penurun darah tinggi. Sakit apa saja, maka ada kembali kepada obat-obat kimia yang kebanyakan hanya memberikan tenggang waktu dari rasa sakit menjadi tidak sakit, atau dari darah tinggi minum, darahnya menjadi sedang, kemudian nanti naik lagi, minum lagi, terus menerus setiap hari, every time minum obat. Kalau tidak, dia akan degupan jantungnya menjadi naik. Dan begitu pun orang yang gula darahnya tinggi. Kalau tidak minum obat metformin, masih ingat, maka dia akan turun. Namun tidak minum obat akan naik terus. Maka apakah ini pengobatan? Jawabnya tidak. Tidak menjawab dengan tuntas, hanya menurunkan. Tidak mengobati secara tuntas. Nah, kemudian di sana ada bekam. Dari hadis-hadis yang telah kita ketahui di pelajaran yang lalu, fa inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baiknya pengobatan adalah dengan bekam. Dan berapa banyak yang sakit kepala dibekam, alhamdulillah langsung sembuh tanpa harus meminum obat-obatan. Dan ada yang sakit di kakinya, atau bahkan bisul yang besar, atau bahkan sakit apa saja, dibekam maka badannya terasa enak, ringan, dan penglihatannya menjadi cerah, dan akalnya lebih terbuka, lebih cerdas, hafalannya lebih kuat. Maka orang-orang melihat bekam ini lebih baik daripada kimiawi-kimiawi yang hanya sekedar killer pain, pembunuh rasa sakit. Sakit kaki, minum obat, enak. 2 jam kemudian sakit lagi. Maka dibekam, tuntas. Itu yang diharapkan. Maka akhirnya banyak orang di zaman now berpaling dari pengobatan kimia kepada pengobatan bekam. Nah, di saat seseorang mencari orang-orang yang pandai berbekam, dan itu jarang. Jarang mencari orang yang bekamer, bukan kaleng-kaleng. Tapi kalau dia kaleng dari sarden, ya banyak. Orang aku semua, aku pembekam nomor 1 biar dapat uang. Maka pembekam yang mengetahui sunnah seperti yang kita pelajari di dalam kitab Al-Akhbar As-Sahihah fil Hijamah, apalagi tahu sunnah-sunnahnya dengan sanad yang sahih, misalnya mahalu hadis 17, 19, 21 sahih, dikeluarkan oleh Anas ibnu Malik, disebutkan sanadnya misalnya. Maka orang ini faham tentang membekam dari praktek dan dari hadis-hadis yang sahih, maka tidak sembarangan. Dan orang sekarang membutuhkan kepada bekamer seperti ini. Sudah dia muslim, amanah, dan juga berdedikasi tinggi. Oh, ini masuknya jadi ke cawapres. Pilihlah aku, karena aku amanah dan berdedikasi tinggi dan akan melaksanakan perubahan. Dari dulu perubahan dari calon presiden zaman Doeloe ngakunya akan merubah Indonesia. Alhamdulillah Indonesia ya tetap begini saja, tidak berubah menjadi buruk. Dan alhamdulillah al-khulasah kembali kepada tadi, para bekamers banyak, abal-abal dan para bekamers yang bukan kaleng-kaleng. Namun di sini seorang pembekam yang berdedikasi tinggi, mempunyai ilmu, dia dibutuhkan oleh umat. Maka di saat diumumkan di kota demikian dan demikian ada bekamers yang sangat baik, di Darmasraya ada bekamers baik, dan dia buka klinik, dia menyitakan waktunya untuk membekam. Maka siapa yang ingin berbekam silahkan. Dia mengetahui hadis-hadis bekam, mengetahui praktek kesehatan dan SOP
dari bagaimana cara berbekam yang mengikuti ISN, standar nasional misalnya. Maka dia mendapatkan sertifikat dan mendapatkan alumni dari bekamers dan seterusnya. Dan banyak dicoba oleh manusia kaum muslimin, ternyata memang benar-benar memberikan manfaat. Akhirnya orang ini membuka klinik dan dia membayar sewa per bulan dan juga sewa listriknya dan juga biaya membeli alat-alat bekam dan segala perkara yang mendukung kepada pekerjaannya untuk berbekam. Maka apakah kemudian dengan ini kita mengatakan bahwa apa yang dia dapatkan adalah harta yang haram? Maka tidak pantas bagi dia untuk diberikan uang sesuai dengan ucapan Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajjam atau kasbul hajjam khabith. Maka inilah yang menjadi permasalahan di dalam permasalahan fikih, sehingga permasalahan mengambil upah dari berbekam adalah permasalahan yang halal dan boleh bagi seorang bekamers untuk mengobati manusia, dan dia juga meminta upah karena apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin yang lainnya. Kenapa? Kalau dia membuka tempat berbekam dan menyediakan alat-alat bekam dengan biaya, kemudian setiap yang datang sehari 10 orang dibekam, semuanya gratis, terus sampai akhir bulan. Maka dia mau bayar uang sewa dari mana? Dia mau ngasih makan untuk dirinya dan anak istrinya dari mana? Kalau seperti itu ya lebih baik aku tidak membekam. Aku tidak membuka praktek bekam. Karena apa? Karena kalian tidak membayarnya. Maka disinilah, dari inilah, maka permasalahan gaji orang yang membekam adalah halal. Maka dia asalnya halal. Adapun kita katakan tadi pendalilan yang mengatakan bahwa kasbul hajjam khabith, maka dipalingkan kepada bukan haram tetapi mubah ataupun halal. Maka kesimpulannya mengambil upah, terutama bagi mereka yang membuka di tempat-tempat umum dan menyewakan tempat untuk mempermudah datang ke tempat umum tersebut, dan juga memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berbekam, kemudian dia diberikan upah, maka ini adalah timbal balik yang baik, min bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan min bab dari kasbul halal, mengambil perkara yang halal. Dalil yang menjadi pendalilan bagi kita, hadis yang tadi datang dari dua sahabat. Dari Anas ibnu Malik, hajamahu Abu Tayyibah wa a'tahu sa'in min ta'am. Wa kadalika hadis Ibnu Abbas bahwa ihtajama wa a'tal hajjam ajrohu. Nabi berbekam dan Nabi memberikan kepada orang yang membekamnya upahnya. Tadi disebutkan upahnya so'ain min ta'am atau upahnya dengan uang, maka semuanya sama. Dan sebagian ulama juga memalingkan kalimat khabith, bukan maknanya dalam keadaan haram, dikiaskan kepada sum. Maka telah datang hadis tentang permasalahan sum, bahwa dia makanan yang halal, namun syajarah al-khabithah, dinamakan oleh Nabi bahwa pohon ini pohon yang khabithah. Maka dimakannya halal, namun maknanya khabithah karena baunya buruk. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang permasalahan bahwa sajarah dari sum adalah sajarah yang khabithah.
disebutkan dengan nama yang khabithah. Tetapi apakah kita haram untuk memakannya? Jawabnya tidak. Kita memberikan bumbu-bumbu kita, setiap hari kita makan dengan sum, bawang putih. Dan disebutkan sajarah khabithah, rihan khabithah, yang mempunyai bau yang buruk, tetapi hukumnya halal. Seperti tadi kasbul hajjam khabith, maka makna khabith di sini dari segi dia itu pekerjaan mengumpulkan seperti darah kotor yang khabith. Walakin makna dalik halal, karena Rasulullah SAW a'ta hajjaman ajrahu wa a'ta hajjamahu Abu Thayyibah sa'in min ta'am. Sampai di riwayat Muslim disebutkan laukana kasbul hajjam muharraman, maka Nabi tidak akan pernah memberikan dari upah tersebut. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.